Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak 2. Kali ini materinya adalah perihal UML dan Use Case View. Kalau kemarin di materi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara memvalidasi ide, dan kita juga sudah tahu bahwa validasi ide merupakan pengganti dari rekayasa kebutuhan untuk public software. Nah, kali ini kita sudah mulai masuk ke memodelkan dari kebutuhan yang sudah kita dapatkan. Nah, inilah salah satu perbedaan juga antara RPL 2 dengan RPL 1 ya, dimana kalau RPL 1 ketika kita memodelkan kebutuhan fungsional, kita masih pakai DFD atau Data Flow Diagram. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan OOAD atau Object Oriented Analysis and Design, nah toolsnya bukan lagi DFD, tapi ada toolsnya bernama UML, seperti itu. Nah, sebetulnya UML sendiri itu apa ya? Pertanyaan berikutnya. Nah, UML itu merupakan singkatan dari Unified Modeling Language, di mana sebetulnya si UML ini itu punya banyak diagram, tapi diagram-diagram yang ada di dalam UML itu akan memodelkan 5 hal. Nah, 5 hal itu apa saja? Yang pertama ada use case view. Nanti ini untuk memodelkan kira-kira ada fitur apa saja yang ada di dalam si perangkat lunaknya. Nah, itu kita manfaatkan use case view. Kemudian ada proses view yang akan nanti fokusnya menceritakan perihal kira-kira ada eh, aktivitas apa di dalam si setiap fiturnya. Jadi kan fitur itu pasti punya cerita di dalamnya ya. Nah, itu nanti kita gambarkan di proses view. Kemudian ada logical view, di mana itu fokusnya lebih kepada menggambarkan si fitur tersebut itu disusun atas logic code apa saja gitu ya. Ini fokusnya lebih ke arah kode program seperti itu. Misalkan, nih si fitur ini ada dibuat dari kelas apa saja dan kemudian bagaimana kelas tersebut saling berelasi nanti kita juga gambarkan di logical view. Lalu ada development view di mana kita lebih kepada menggambarkan arsitektur secara besar kira-kira bagaimana si logical view tadi disusun gitu ya. Misalkan nanti ada misalkan disatukanlah beberapa kelas menjadi sebuah package dan segala macam. Nah, itu nanti kita gambarkan di area development view. Dan terakhir tentunya ketika kita ingin membuat perangkat lunaknya itu dipasang atau di deploy seperti itu. Nah, kita gambarkan secara physical view-nya. Nah, di sini nanti juga ada penggambaran berupa entitas dunia nyata seperti infrastruktur misalkan untuk menggambarkan jaringan dan bagaimana si perangkat lunak itu disimpan dalam si infrastrukturnya. Nah, setiap nanti diagram di dalam UML itu akan punya 3 hal yang nanti kita akan temukan selalu di dalam setiap diagramnya. Ada yang kita sebut notasi, ada yang kita sebut sebagai semantik, dan ada yang kita sebut sebagai stereotype. Nah, kita lihat di contoh gambar berikut saja ya. Nah, kalau ini saya yakin teman-teman sudah pernah lihat gambar ini, karena sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar Object Oriented Programming. Ini namanya satu kelas, di dalam kelas diagram, ini simbol kelasnya begini, kotak. Lalu biasa, di sini adalah nama kelasnya, kemudian diikuti dengan atributnya. Saya tidak perlu menjelaskan ya arti yang minus-minus ini apa, karena sudah pernah dipelajari sebelumnya. Lalu ada metode. Nah, kita pengen lihat nih kira-kira mana yang stereotype, mana notasi, mana semantik. Nah, yang pertama kita bahas notasi dulu. Notasi itu ya berupa simbolnya. Simbol kelas itu harus begini gitu, tidak bisa diubah menjadi misalkan bentuk lingkaran seperti itu. Kecuali misalkan memang ada referensi yang mengatakan bahwa notasi dari kelas juga ada yang bentuknya lingkaran seperti itu. Nah, tapi notasi umumnya kotak seperti ini terbagi menjadi 3 layer. Ada layer nama kelasnya, layer atribut, dan layer dari si method atau yaitu prosedur atau fungsinya ya, seperti itu. Lalu ada stereotype. Nah, stereotype ini belum tentu muncul di dalam sebuah notasi, karena dia hanya akan muncul kalau ada penggunaan khusus dari si notasinya. Sebagai contoh ini misalkan ini kelas mahasiswa, ini kita bisa artikan ini adalah sebuah kelas mahasiswa, notasinya jelas, kotak, tapi ada stereotipnya, yaitu model. Nah, berarti kita bisa analogikan bahwa si kelas mahasiswa ini adalah kelas model. Nah, kalau teman-teman sudah pernah kenal istilah model, view, dan control, itu MVC, nah ini juga bisa digambarkan kegunaannya. Jadi kelas ini dalam kondisi kelas control atau dalam kelas model, nah itu bisa kita kasih namanya stereotype. Nah, berikutnya ada semantik. Kalau semantik itu lebih ke arah deskripsinya. Deskripsi dari notasi dan stereotip yang digambarkan di dalam diagram itu sendiri. Nah, contoh kalau kita baca ini, tentunya bacanya dengan main eyes ya, ini yang saya udah pernah sebutkan. Semantiknya adalah bahwa ini adalah sebuah kelas mahasiswa, di mana dia punya 2 atribut yang sifatnya private,
atribut tersebut bernama name dan nama, tipenya string, lalu ada metode, kumpulkan tugas, dan lihat nilai yang dua-duanya bertipe void, seperti itu. Nah, itu adalah semantiknya. Nah, di sini saya ingin menekankan ke teman-teman bahwa kalau kita mau belajar suatu diagram, jangan hanya belajar simbolnya, tapi belajar bagaimana cara mengartikan dari simbolnya. Itu yang jauh lebih penting. Karena nanti apapun yang teman-teman gambar di dalam si model UML-nya, itu akan ditranslate menjadi sebuah perangkat lunak yang utuh. Nah, bagaimana kalau teman-teman tidak bisa baca? Nah, itu yang jadi kendala nanti berikutnya. Oke, nah salah satu dari yang akan kita pelajari hari ini, itu kita akan fokus mempelajari salah satu UML. Tadi kita sudah lihat ya, UML-nya itu menggambarkan macam-macam, ada 5 hal yang digambarkan. Nah, hari ini kita akan fokus kepada use case view. Nah, use case view sendiri itu sebetulnya ada 2 hal di dalamnya, yaitu use case diagram dan use case description atau use case skenario. Ini terserah, ada orang yang nyebutnya use case skenario atau use case description. Nah, intinya, kedua use case diagram maupun use case description ini, itu menggambarkan use case view, di mana tadi fokusnya adalah menggambarkan kebutuhan fungsionalnya. Jadi, kalau teman-teman punya 10 fungsi, maka nanti di use case diagramnya akan ada 10 use case. Seperti itu. Dan nanti akan ada 10 use case skenario yang mengikuti atau menjelaskan isi dari si simbol use case yang ada di dalam use case diagram. Nah, secara umum ini gambaran dari use case. Nanti kita akan gambar menggunakan star UML. Nah, untuk materinya memang saya seragamkan pakai star UML ya. Nah, cuman kita untuk mempelajarinya lebih baik kita langsung saja main ke studi kasus. Ya, teman-teman bisa baca selebihnya bahwa di sini ada simbolnya ya. Dijelaskan juga ada simbol aktor gitu ya. Semantiknya ini adalah aktor. Nanti teman-teman bisa artikan aktor itu ngapain di dalam sistemnya, itu nanti kita gambarkan pakai use case-nya dan hubungannya kita gambarkan menggunakan association. Jadi ketika aktor ditarik garis ke use case, berarti nanti use case tersebut akan di-trigger oleh si aktor tersebut. Lalu ada sistem boundary. Nah, secara umum sebetulnya tidak banyak yang berubah. Nah, kita lihat aja di star UML-nya ya. Oke, kita buka star UML. Nah, ini gambar star UML. Nah, untuk menggambar dari si use case diagram, kita harus pergi ke sebelah kanan sini, ke model explorer, lalu kita tinggal klik kanan di modelnya. Ini ada kelas model. Ini kalau kurang kelihatan, mohon maaf karena memang warnanya hitam. Bisa nggak ya saya ubah dulu? Misalkan sini, si stylenya tidak ada kayaknya ya. Untuk merubah, oke, nggak masalah. Tapi nanti bisa dilihat di sini ada model, kemudian di klik kanan, kemudian ada add diagram, lalu ada pilihannya use case diagram. Nah, oke, tinggal kita main di use case-nya, kemudian simbolnya pun juga nantinya akan mengikuti di sini. Mengikuti dari tadi yang kita sudah pelajari. Ada simbol use case, ada simbol sistem boundary, dan segala macam. Nah, sebagai contoh yang pertama kita akan menggambarkan sistem boundary-nya dulu, di mana sistem boundary itu untuk menggambarkan mana yang pekerjaan sistem dan mana yang terjadi di luar sistem. Ini ibaratnya kayak kalau di DFD dulu kita menggambarkan mana yang kita keluar, mana yang bagian dari sistem, seperti itu. Nah, kita pakai frame di sini. Kita oke-kan dulu. Nah, seperti itu. Lalu kalau sudah, ya ini sistem boundary-nya, kita bisa kasih sistem atau apa segala macam, terserah. Nah, kemudian secara umum nanti akan ada aktor. Nah, aktor ini tentunya kita lihat berdasarkan siapa pengguna dari software yang nantinya kita akan bangun, seperti itu. Kemudian nanti di dalam si sistemnya, ini kan akan ada banyak use case ya. Contoh saya tambahkan satu use case di sini. Nah, simbol satu use case ini menggambarkan dari si fitur atau fungsi dari perangkat lunaknya, seperti itu. Nah, kalau kita tarik garis asosiasi yang kayak tadi, ada relasi asosiasi dari aktor ke use case-nya seperti ini, maka kita bisa katakan bahwa use case satu ini nanti akan diakses oleh si aktor satu ini, seperti itu. Nah, bagaimana kita menggambar use case-nya? Itu yang paling penting sebetulnya ya. Nah, kita
ulangi saja dulu untuk membangunnya, cuman sebelumnya kita lihat dulu hal apa yang mau digambarkannya, seperti itu. Ini saya delete from model lagi. Nah, saya masuk dulu ke tangkapan layar dari smartphone saya. Jadi kita akan masuk di sini. Lalu kita coba lihat, kita akan modelkan beberapa fitur yang ada di Instagram. Jadi ini Instagram, tentunya kita lihat fiturnya, sini ada timeline kita, kemudian ada search, seperti itu, lalu ada Reels, yang untuk seperti kayak macam apa ya, video-video TikTok seperti itu ya. Kemudian ada Marketplace, dan ada Profiles di sini. Ini adalah foto dari, atau kumpulan media yang saya upload ke Instagram saya, seperti itu. Nah, salah satu fitur yang pasti akan ada di Instagram adalah upload tentunya ya. Kita bisa mengupload, itu ada upload foto dan ada upload video. Nah, kita lihat di sini, cara menguploadnya memang melalui satu tombol yang sama, tapi ada cerita yang berbeda. Misal kita upload foto dulu deh. Saya pilih nih foto, ada foto Mario seperti itu. Lalu di sini ada fitur tambahannya. Nah, ini perluasan ya, perluasan fiturnya. Jadi ketika kita pilih fotonya untuk mengupload, ada cerita tambahannya, kita bisa melakukan apa ya istilahnya, wider or larger gitu ya. Jadi kita bisa pilih dalam kondisi yang wide atau dalam kondisi yang large seperti ini tampilannya, bentuk kotak atau bentuk persegi lah, seperti itu ya gampangnya. Kemudian kita bisa melakukan yang lain, tapi saya nggak mau fokus dulu ke sana. Ini kan fungsi juga nih, story, reels, dan live, tapi saya nggak mau terlalu fokus. Kemudian next gitu ya. Di sini kita akan memilih filternya, misal saya pilih satu yang ini. Nah, ini juga sifatnya kita pilih secara wajib ya. Karena ini pilihannya kita minimal pilih, ya kalau mau normal saja, ya kita tinggal pilih filter normal seperti itu ya. Kemudian kita lihat di sini ada fitur lagi namanya edit. Nah, edit di sini. Di sini edit kita bisa tingkatkan brightness dan segala macam gitu ya. Ya, ini saya hanya memperlihatkan saja di fitur apa, baru kemudian kita masuk ke halaman unggahnya seperti ini. Oke, ini kalau untuk foto. Sementara kita lihat di sini, kita juga bisa mengupload video. Caranya adalah saya pilih video, nih ada video untuk unboxing paket nih ya. Nah, ini sama, ada fitur tambahannya, ada perluasan fiturnya, yaitu kita bisa memilih dalam video yang sifatnya kotak atau video yang dalam kondisi yang aslinya, yaitu dalam bentuk persegi panjang seperti itu. Nah, cuman ketika kita next, tadi kalau foto itu bentuknya edit ya. Nah, kalau di sini bentuknya masih sama, kita milih filter. Artinya filter ini kita pilih, wajib dipilih salah satunya. Mau dia video, mau dia foto, itu wajib dipilih. Kemudian nanti ada trim. Nah, ini bedanya, kalau tadi kan edit ya. Kalau video dia munculnya adalah trim. Nah, ini yang membedakan cerita antara fitur upload video dengan fitur upload foto. Nah, ini kita harus jeli nanti ketika memodelkannya. Ketika kita next, barulah sama gitu ya. Ya, kita melakukan hal sama, kita kasih caption dan segala macam. Lalu ada pilihan juga, apakah dia akan mau mengunggah ke Facebook, segala macam. Nah, itu juga kita bisa lihat nantinya. Nah, di foto juga tadi ada ya, untuk share ke Facebook seperti itu. Nah, cuma memang untuk yang video tidak selengkap seperti yang ada di foto. Cuma Facebook ini harusnya sama. Nah, bagaimana kita menggambarkan hal tersebut di Star UML-nya? Kita masuk lagi ke sini. Kita buat, oke, ini kita hapus dulu saja yang tadi. Nah, kita gambar lagi dari awal. Modelnya kita add diagram, lalu ada use case diagram seperti ini. Kemudian kita gambarkan frame-nya. Oke saja dulu. Kemudian kita gambarkan sistem boundary, kita perbesar seperti ini. Nah, kalau kita lihat di dalam materinya, itu akan ada 3 jenis lagi tambahan. Yaitu ada relasi include, relasi extend, dan generalisasi. Include, itu artinya ada sebuah use case yang dia itu bisa ceritanya, atau cerita di dalamnya itu terjadi di lebih dari satu use case, dan ceritanya sama gitu ya. Artinya misalkan saya punya sebuah use case yang cerita itu ternyata muncul juga di cerita use case yang lainnya, tapi ternyata use case yang memiliki cerita yang samanya lebih dari satu.
Nah, itu kan berarti kita mau bikin sesuatu yang sifatnya, udahlah gue buat satu, tapi bisa digunakan kembali gitu ya. Nah, itu konsep reusable. Nah, itu eksekusinya wajib secara eksplisit dan memang wajib dilakukan. Jadi, kalau misalkan saya bilang use case ini menginclude use case lainnya, berarti use case yang lainnya itu wajib dilakukan ceritanya di dalam use case yang menginclude-nya, seperti itu. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi, check identity ini itu sebetulnya akan dipakai di dua cerita. Cerita di use case create a new blog account, sama dipakai juga di cerita create new personal wiki, seperti itu. Nah, karena ceritanya sama, yang ini ada cerita yang sama dengan ini, maka cerita yang samanya itu dipecah menjadi sebuah use case namanya check identity gitu ya. Karena kan untuk meng-create blog account, baik itu juga dengan yang personal wiki, itu sama-sama harus mengecek identitas gitu ya. Pasti ada cerita cek identitas, nah itu kita pecah aja dan kita reusable, artinya bisa digunakan di dua use case sebelumnya. Kemudian kita berikan relasi include di sini. Nah, relasi include ini berarti ketika saya menciptakan sebuah blog account, saya otomatis juga wajib melakukan cek identitas. Nah, seperti itu. Jadi cerita yang ada di sini wajib dijalankan supaya nanti si create new blog account-nya sukses, seperti itu. Nah, berbeda dengan include, kalau extend kebalikannya. Extend tuh perluasan fungsi yang kayak tadi tuh ya saya bilang. Kalau lagi ngupload foto, itu kita bisa aja ngupload fotonya bisa diperluas atau bisa disempitkan. Yang penting kita nggak wajib ya memilih itu gitu. Atau kita bisa saja menganalogikan contoh kayak di sini. Misalkan create new personal wiki itu sama create new blog account ternyata berbagi hal yang sama, yaitu extend. Dia punya perluasan fungsi yaitu record application failure. Tapi kan record application failure ini hanya mencatat kegagalan kalau ada kegagalan yang terjadi di cerita use case ini dan cerita use case ini. Kalau nggak gagal, ya nggak ada dong. Artinya kan dia belum tentu terjadi gitu ya. Sifatnya opsional. Bisa terjadi kalau ada suatu kondisi seperti itu. Nah, tapi memang cerita yang ada di record application failure ini ceritanya sama untuk yang blog account sama yang personal wiki seperti itu. Nah, kita bisa pakai namanya relasi extend. Nah, ada lagi relasi yang ketiga namanya generalization. Nah, generalization ini uniknya dia bisa berlaku di aktor, tapi juga dia bisa berlaku di use case. Saya kasih gambaran, ini untuk yang aktor dia bisa begini. Jadi ada B dan C ini adalah spesialisasi dari aktor yang generalnya namanya A. Kalau yang use case ya berarti B dan C ini spesialisasi use case dari general use case yang namanya A. Nah, contoh misalkan kalau di sini tadi kayak kalau di Instagram ya. Kalau di Instagram tadi kan ada upload tuh. Nah, upload itu berarti jadi salah satu fitur. Nah, cuman kan ketika kita bilang upload, itu uploadnya ada dua hal spesifik ya, yang lebih spesifik. Namanya upload foto dan upload video. Loh, ngapain dipisah? Kenapa nggak upload aja, upload foto atau video gitu ya? Ya nggak bisa digabungkan karena ceritanya berbeda antara upload foto dengan upload video. Tadi kalau teman-teman lihat dengan baik di rekaman layarnya, ketika kita mengupload foto, itu pilihannya edit. Sementara kalau kita mengupload video, itu ada cerita yang nantinya bisa mentrim seperti itu ya. Ngetrim, bukan ngedit seperti itu, dua hal yang berbeda. Nah, karena dua halnya itu berbeda, berarti kan ceritanya tidak mungkin sama ya. Ada sesuatu yang lebih spesial di dalamnya. Nah, itu kita bisa bikin konsep namanya generalisasi seperti ini. Berarti yang generalnya adalah upload, misalkan kalau di sini berarti create new blog account, nanti ada spesialnya upload video dan upload foto. Nanti kita akan coba gambarkan ya di StarYML-nya. Nah, kalau di sini berarti blog account itu berarti ada yang create new regular, ada yang new editorial. Jadi ada hal yang membedakan ceritanya di antara yang regular dengan yang editorial. Seperti itu. Nah, kalau aktor, ya ini tadi. Jadi aktor itu misalkan saya punya aktor namanya common user. Ini ibarat kalau di Spotify ya, teman-teman kalau nggak langganan ya berarti kita anggap sebagai common user. Nah, dia bisa ngapain gitu. Itu kan akan berbeda dengan yang premium user. Tapi kan premium user juga berasal dari common user awalnya gitu ya. Artinya dia memiliki fungsi yang sama dengan common user, tapi dia punya yang spesial yang common user nggak bisa gitu. Nah, itu kita bisa pakai namanya generalisasi aktor seperti ini. Nah, contoh kalau di gambar ini, misalkan ada sebuah sistem, nah ini nggak ada di Instagram ya, ini hanya ngarang. Di common user dia bisa upload, tapi uploadnya hanya small pictures.
Nah, tapi kalau dia ternyata menjadi premium user, dia bisa mengupload big picture yang dimana common user itu nggak bisa. Di saat yang bersamaan juga, dia bisa ngupload small picture juga, karena premium user ini juga memiliki fitur di mana si common user itu juga memiliki fitur yaitu upload small pictures. Jadi fitur yang dimiliki oleh common user bisa ada di premium, tapi tidak sebaliknya, karena kan premium user adalah spesialisasi dari common user. Nah, kita coba lihat ke kasus Instagram yang tadi. Kita tidak akan bahas dulu use case skenario di sini ya. Nah, misalkan tadi kita punya 2 buah use case, anggaplah saya cuma bilang di sini user untuk awal. Saya tidak mau muluk-muluk dulu di sini. Ada user, oke. Kemudian salah satu fiturnya tadi ada upload. Nah, saya tulis di sini upload media. Upload media ini kita ada 2. Karena memang ceritanya berbeda ya. Ada upload media yang berupa upload foto. Kemudian ada upload video. Sebenarnya kalau teman-teman mau menggambarkan 2 saja, misalkan mau menggambar upload foto dan upload video saja, itu boleh-boleh aja ya. Tidak perlu ada hal yang generalnya. Nah, cuman ini ingin kita gambarkan, karena tadi kalau kita lihat kan, si tombol itu mewakili proses upload, cuman di dalamnya ternyata ada 2 cerita yang berbeda. Nah, ini biar bisa kelihatan aja. Walaupun sekali lagi kita menggambar use case bukan berdasarkan tampilan ya. Ini berdasarkan benar-benar fitur. Tapi kan cara pandang fiturnya tadi, ketika kita ngupload, kita ada cerita untuk upload foto dan ada cerita untuk upload video yang memiliki cerita yang berbeda. Nah, berarti seperti ini kita tarik dulu generalisasinya. Dari upload foto, ini spesialnya, menuju ke yang generalnya, yang kita sebut dengan upload media. Kemudian juga kita tarik lagi generalisasi dari upload video yang spesial ke yang generalnya di upload media. Oke, jadi di sini. Nah, kemudian ada lagi fitur yang ada di keduanya. Ada cerita yang sama di antara upload foto dengan upload video. Kalau teman-teman perhatikan dengan baik, tadi ada filter ya, pemberian filter. Misalnya pilih filter. Misalkan pemilihan filter. Nah, nama use case juga ini ada aturannya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, pemilihan filter ini, itu sifatnya kan wajib ya dilakukan, baik itu untuk upload foto maupun upload video. Artinya cerita ini akan ada di upload foto dan ada cerita pemilihan filter di upload video. Ini kita basicnya memang cerita dari tadi ya. Nah, karena sifatnya wajib, berarti si upload foto dan upload video ini menginclude si pemilihan filter. Berarti kita tarik garis include di sini. Include itu berarti saya menginclude ini. Jadi cara tarik garisnya ke yang menginclude seperti itu. Sama halnya dengan yang penjelasan tadi di sini. Di filter, kok di filter? Sebentar ya, saya cari dulu yang di include sini gambarnya. Nah, jadi kan si orang yang use case yang menginclude itu akan menarik garisnya ke arah yang di include-nya. Seperti itu. Kalau extend, arahnya tadi yang ini. Kalau extend berarti justru dari yang cerita utamanya ditarik ke cerita tambahannya atau ke cerita perluasannya. Jadi cerita perluasannya yang menunjuk ke cerita utamanya. Seperti itu. Itu kebalikannya. Ini saya pakai analogi aja biar nanti teman-teman nggak bingung. Kalau yang formalnya bisa teman-teman baca di buku ya. Ini juga include ke sini. Nah, ke pemilihan filter. Seperti itu. Jadi cerita pemilihan filternya akan ada di dua-duanya dan sifatnya wajib dilakukan karena memang harus memilih salah satu filter di sini. Oke. Nah, lalu ada cerita yang tadi itu, yang trim, yang kasus yang tadi. Saya perlihatkan lagi aja biar nggak lupa. Ada, ketika kita mengupload itu ada trim nih. Itu kan berarti bisa kita lakukan atau bisa enggak gitu ya. Tapi ini salah satu fungsi yang masih ceritanya berada di upload tadi ya. Oke, berarti kita bisa saja kita gambarkan di upload video ini akan ada sebuah use case namanya trim video. Yang sifatnya hanya ada di upload video. Tapi apakah kita perlu menarik extend?
Belum tentu, karena kita harus cari tahu dulu apakah trim video ini juga akan digunakan di use case lainnya. Kalau dia hanya digunakan di use case upload video, ya sudah jadikan saja independen seperti ini gitu ya. Tidak perlu ada relasi dengan si upload video. Lalu ceritanya berikutnya ketika kita ngupload, itu baik di ngupload apa ya istilahnya ini ngupload video, ini kan videonya. Ini ada share to Facebook yang ini. Nah, ketika kita ngupload foto pun tadi, misalnya nih foto Mario saya upload gitu ya. Bentar, agak lama. Nah, ini pun juga ada share to Facebook yang ini. Tapi yang Twitter, Tumblr ini nggak muncul ya. Dia hanya muncul di yang Facebook saja. Nah, berarti kita akan punya share, atau kita ibaratnya share ya, kalau kayak gini ya. Nah, kita bisa melakukan proses sharing. Jadi kita tambahkan satu use case. Share to Facebook, misalkan seperti itu. Di mana share to Facebook ini ceritanya akan diadopsi oleh upload foto maupun upload video. Nah, tapi pertanyaannya, apakah share to Facebook itu wajib atau tidak? Nah, kalau kita lihat dari gambarnya, jelas tidak, karena kita bisa aktifkan dan bisa kita nonaktifkan seperti itu. Jadi kalau kita mau nonaktifkan, tinggal kita beginikan. Kemudian kalau mau diaktifkan atau mau diupload, di-share juga ke Facebook, ya berarti kita tinggal aktifkan buttonnya seperti ini. Oke, berarti sifatnya opsi ya. Nah, kalau opsi ini, berarti kan sifatnya adalah extend. Nah, berarti kita tinggal tarik lagi extend. Loh, kenapa yang ini extend, yang ini enggak gitu ya? Ya, karena share to Facebook itu ada di dua cerita ini. Jadi digunakan oleh lebih dari satu use case. Nah, itu kita bisa manfaatkan reusable-nya yang tadi, yang dijelaskan. Nah, kita tarik extend. Dari yang cerita samping ke cerita utamanya. Kemudian si garis extend-nya itu juga tarik dari share to Facebook ke yang general, ke cerita utamanya upload video, seperti itu. Nah, ini tinggal diatur-atur gimana caranya supaya tidak saling bertumpuk seperti itu. Nah, kemudian kalau user ditarik asosiasinya gimana? Nah, cara menarik asosiasinya, kalau misalnya terpisah seperti ini, trim video, itu bisa apa ya? Bisa langsung ceritanya dengan cara kita menarik garis asosiasi yang ini. Jadi kalau sudah nggak ada hubungan atau relasi, tinggal kita tarik ya. Ini artinya trim video ini dilakukan oleh si usernya, user Instagramnya. Nah, tapi kalau misalkan dia punya generalisasi dan spesialisasi ini, kita cukup menarik si extend-nya ke yang memang bisa diakses oleh user. Nah, karena user bisa mengakses upload foto dan upload video, artinya kita bisa melakukan dua-duanya, kita cukup narik ke upload media. Association, kita tarik ke upload media, seperti ini. Nah, ini kita agak beginikan saja, oke, biar nggak terlalu bertumpuk. Nah, tapi kalau misalkan nanti ada user yang dia bisa hanya upload fotonya saja gitu, ya berarti tinggal kita tarik ke yang spesialnya, yang ini, upload foto. Berarti dia tidak bisa upload video, gitu aja cara gampangnya. Nah, yang kesini-sininya perlu nggak? Nggak perlu, karena ini kan spesialisasi. Kemudian yang ke bawah-bawahnya pun juga nggak perlu, karena kan cerita ini di-include oleh si upload foto atau di-include oleh upload video. Begitupun dengan share to Facebook. Share to Facebook kan itu juga cerita yang baru akan terjadi kalau dia lagi melakukan upload foto usernya atau melakukan upload video. Di mana ini sebetulnya sudah ada garis asosiasi. Nah, cara menarik garis asosiasi pun juga tricky, harus hati-hati. Nah, itu nanti silakan dibaca di buku seperti apa. Nah, tapi inilah gambaran dari use case. Nah, tentunya ada banyak lagi use case yang belum digambarkan di sini. Misal, kayak saya mau pakai Reels gitu ya. Ya, berarti nanti saya tinggal, atau bikin story lah yang lebih umum. Kalau Reels mungkin ada yang belum menggunakan. Nah, misalkan saya di sini upload story. Nah, tinggal begini saja. Tinggal ditambah-tambahkan sesuai dengan jumlah fitur yang ada. Nah, ini kan bendanya sudah ada, Instagram. Jadi kita lebih gampang modelingnya. Nah, nanti teman-teman akan memodelkan si use case-nya berdasarkan benda yang belum ada. Nah, memang itulah peruntukannya kita belajar use case seperti itu ya. Nah, ini jangan lupa ditarik asosiasi juga, misalnya ke sini. Ya, kalau ada extend sama include-nya, ya silakan ditambahkan. Tapi, disclaimer-nya dulu. Include, extend, maupun generalisasi, itu belum tentu ada di dalam sebuah use case diagram. Dan nggak perlu dipaksakan. Sekali lagi harus dipahami konsep pemakaian include dan extend itu untuk reusable.
Artinya, harus ada lebih dari satu use case yang memanfaatkan cerita yang samanya. Contoh untuk yang include di sini, pemilihan filter itu akan ada ceritanya di upload foto dan upload video. Nah, dibanding kita cerita 2 kali nanti di dalam use case skenario-nya, lebih baik kita pecah aja menjadi sebuah fungsi sendiri, di mana fungsi itu nanti yang dipecah ini akan di-include oleh keduanya. Begitupun extend. Cerita share to Facebook kan akan hanya terjadi kalau kita sedang melakukan upload foto atau upload video yang sifatnya opsional. Kalau include tadi wajib dilakukan gitu ya, secara eksplisit. Kalau extend tuh boleh dilakukan atau boleh juga tidak dilakukan, itu pilihan. Nah, kalau seperti itu, berarti si share to Facebook itu juga terjadi ceritanya wajib terjadi di upload foto dan di upload video. Kalau share to Facebook yang ternyata hanya bisa di upload foto, yang nggak perlu garis extend begini, udah hapus aja extendnya. Tinggal tarik garis asosiasi dari user ke share to Facebook-nya, seperti itu. Jadi nggak perlu kita gambarkan extend dan include kalau tidak ada reusable-nya. Kemudian juga perhatikan antara yang mana opsi, mana yang mandatory, seperti itu. Kalau yang generalisasi yang tadi, kalau ada sesuatu hal yang lebih spesial dibandingkan yang generalnya, ya baru kita gambarkan. Walaupun sekali lagi tadi saya bilang ya, upload media bisa aja hilang, lalu tinggal tarik asosiasi ke upload foto dan upload video, itu juga sah saja. Berarti cara pandang kita itu menganggap, ya sudah, hal spesialnya itu menjadi fitur, seperti itu. Oke, ini cerita tentang bagaimana kita membuat use case. Silakan teman-teman berlatih banyak kasus untuk bisa membuat use case dengan benar. Karena memang tidak ada cara lain untuk kita nanti membuat use case atau makin bagus use case diagramnya, yaitu dengan cara selain latihan yang nggak ada gitu ya. Kita harus mau nggak mau latihan seperti itu. Nah, nanti juga akan ada tugas besar yang teman-teman kerjakan, itu mulai silakan digambarkan use case diagramnya. Nah, jangan lupa juga di use case view masih ada satu lagi, namanya use case description atau use case skenario. Nah, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.